Di tempat duduk siap gerak untuk anak mulai. Doa selesai. Amin. Thank you, Diva. Now look to your right and left. Dilihat kanan dan kirinya. Is everyone in here today? Apakah semua hadir hari ini atau ada yang tidak berangkat? Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Everyone, stand up please. Lagu si kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sit down please. Jadi anak-anak, Miss have a question. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, do you remember our previous lesson? Jadi apakah kalian ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Organik. Sudah lupa, Ibu bantu ingatkan ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gas karbon yang ada di sekitar kita. And today dan hari ini we will learn about, kita akan belajar tentang, bisa dibaca? Ini apa? Yang topik A. The Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 3 ya anak-anak. Ibu harap kalian dapat mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar atau environment. Nah, yang ketiga, kalian dapat menyusun dan mempresentasikan hasil pencocokan kartu sebab akibat atau cause effect cards. Nah, tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Seperti itu. Lalu selanjutnya Ibu memiliki video pendek yang akan kalian simak dengan baik. Nah, videonya ini membahas tentang Sobat, coba tebak berapa banyak sampah plastik? Nah, jadi video ini akan membahas tentang human activities dan environment. Jadi pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang mengapung di lautan kita sekarang, jawabannya akan mengejutkan kamu. Bumi kita sedang dalam bahaya besar. Setiap menit, 1 truk penuh sampah plastik dibuang ke laut. Pohon-pohon ditebangi dengan kecepatan yang mencengangkan, setara dengan 27 lapangan sepak bola per menit. Dan udara yang kita hirup semakin hari semakin tercemar oleh asap kendaraan dan pabrik. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan kalau setiap dari kita mulai dengan langkah kecil, membawa botol minum sendiri, menggunakan transportasi umum, atau menanam pohon di halaman. Perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan bumi kita yang cantik ini. Yuk, mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Nah, baik anak-anak. Jadi video yang kalian tonton tadi
do people cut down trees? Kenapa manusia menebang pohon? Jadi dari jawaban kalian semua itu betul sekali, memang untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan manusia sehari-hari. Lalu apa yang terjadi if people don't take care of nature? Apa yang terjadi kalau manusia tidak peduli dengan alam? Betul sekali Ali. Jadi jawabannya sudah sangat benar sekali ya. Jadi menyebabkan tanah longsor, hutan gundul, kebakaran, udara kotor dan lain sebagainya. Lalu dari video yang kalian lihat tadi yang ada di dalam video, masalah apa saja yang ada di dalam video tersebut? Tadi ada apa saja? Polusi udara. Betul sekali. Nah, jadi dapat kita rumuskan secara bersama-sama ya anak-anak tentang permasalahan yang kita lihat tadi menjadi sebuah pertanyaan. What happen if people cut down many trees? Apa yang terjadi jika manusia menebang pohon secara berlebihan? Seperti yang dibahas tadi ya. Lalu yang pertanyaan yang terakhir, the second question. Apakah semua kegiatan manusia itu selalu berdampak negatif pada lingkungan? Tidak. Baik, ada dampak negatif dan juga dampak positif. Right. Jadi dampak positifnya itu apa saja? Contohnya? Menanam betul sekali. Bisa juga membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Jadi dari apa yang kita bahas tadi, yang Ibu sampaikan atau lontarkan pertanyaan pada kalian, dan kita bahas secara sekilas akan berpengaruh ke aktivitas kita yang selanjutnya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 groups ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. This is group 1, this is group 2, and this is group 3. Jadi nanti ini 3 orang dan ini 4 orang. Apa ini? Baik, Ibu akan membagikan worksheet and cause effect cards. Jadi cause effect cards itu adalah kartu sebab akibat yang akan kalian tempelkan di LKB-nya. Ibu bagi terlebih dahulu ya. Nah, Ibu pinjam dulu untuk kelompok 1. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Listen please. Nah, the slide first. Kalian dapat melihat ini kelompok atau groups. Kalian dapat menuliskan group 1, group 2, or group 3. That's right. Lalu kalian bisa menuliskan anggota kelompoknya itu siapa saja. Lalu second slide. Nah, kalian dapat lihat, pastikan untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan. Jadi inti petunjuk pengerjaannya adalah kalian mencocokkan kartu sebab dan kartu akibatnya. Setelah kalian tempelkan di sini, lalu kalian beri keterangan mana yang kartu sebab dan mana yang kartu akibat. That's right. And the last slide. Jadi terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kira-kira diisi apa? Kesimpulan dari betul sekali, very good Johanna, Alin. Jadi kesimpulan ini kalian isi dengan pemahaman kalian, entah dari berhubungan dari video tadi atau yang kita bahas sekilas ataupun dari kartu sebab akibat itu sendiri, seperti itu. Do you understand? Yes. If you don't understand, you can ask me, okay? Mas berapa 5 minutes? Enough? Yes. Selamat mengerjakan. Which where is the card? Maksudnya lupa ya? Black card? Ya, mohon maaf ya, Miss lupa. Udah, Miss. Belum.
Yes, jawaban itu putri. Kok banyak banget? Masih ada yang dibingungkan? Jadi seperti ini ya anak-anak, bisa didengarkan terlebih dahulu. Jadi kartunya memang ada dua, yellow and blue. Nah, kartu itu, misal yang biru itu termasuk kartu segar. Nah, akibatnya itu apa? Jadi warnanya misal biru ke kuning atau kuning ke biru. Selesai? Sudah. Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Perhatikan dulu ya. Donis. Tetap di tempat masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Yeay. Everyone stand up please. Jadi nanti bisa menunjukkan gerakan yang ada di video ya. Iya, mau pimpin nih. Sini juga, Jiva. Ayo silakan Jiva. Sini sama ibu. Yes,
Diana itu ya. Ya, Diana selamat deh. Adit lagi nih. Itu belum tahun. Aku mau. Silakan lupa. Sama aku bukan aku, Miss. Diana Miss. Diana Fernandes, Miss. Jadi Miss sama aku Angel, Miss, bukan aku. Angel mana aku Miss? Angel apa? Ya, oke. Angel aku dikit Miss. Angel aku dikit. Oke. Ini menjelaskan terlebih dahulu aku mempresentasikannya. Jadi dari grup 1 akan mempresentasikan kartu ini sebab akibatnya cause and effect cards. Nah, dari kelompok grup 2 and group 3 menyesuaikan apakah sama jawabannya atau tidak. Lalu untuk kesimpulannya setiap kelompok dari grup 1, group 2 and group 3 bisa menyampaikan masing-masing pendapat masing-masing seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dipersilahkan untuk kelompok 1. Hi friends, my name is Jenny. I'm mewakili grup 1 untuk mempresentasikan card cause and effect. First, membakar kabutan untuk membuka lahan. Efeknya menyebabkan kabut asap dan gangguan pernapasan bagi manusia. Betul tidak? Lalu, penyebab kedua membuang limbah ke sungai dapat berefek air tercemar dan biota sungai mati. Udah sama jawabannya? Lalu selanjutnya menebang hutan tanpa reforestasi dapat terjadi banjir dan erosi. Lalu the last one, menanam pohon dan menjaga kebersihan dapat berakibat udara segar dan lingkungan nyaman. Jadi sudah sama ya dari grup 1 sampai grup 3. Nah, Lanjut ke kesimpulan dari tiap kelompok. kesimpulan dari grup 1, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Tidak boleh merusak alam dan lingkungan. Kita dapat menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan menanam pohon untuk menyimpan cadangan air atau sebagai daerah resapan, serta bekerja bakti di lingkungan sekitar. Ayo berubah slogannya. Cintai lingkungan untuk kehidupan masa depan. Dari kelompok 1. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari grup 2. Kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada agar tidak menimbulkan pencemaran dan bencana yang akan merugikan kita sendiri. Gitu, Miss. Berdasarkan kasus sebab akibat tadi, kami menyimpulkan jika banyak aktivitas manusia yang berdampak buruk atau merugikan lingkungan. Ketika manusia itu tidak bijak dalam melakukan aktivitasnya itu. Baik, berikan aplaus. Lalu kita berikan dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, excellent. Wow, excellent. Oke. Ya, di bawah Miss. 1, 2, 3. Nanti ya. Baik, jadi setelah kelompok grup 1, grup 3 menyampaikan dan kita simpulkan juga tadi. Nah, di sini aku akan menampilkan PowerPoint mengenai topik yang kita bahas agar memperkuat pemahaman kita. Jadi bisa dibaca bersama-sama. Pelaku aktivitas sosial.
dari ekosistem dapat mengalami perubahan akibat dua faktor. Apa saja itu faktornya? Jadi baik secara sengaja maupun tidak, tindakan manusia itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Nah, yang kedua ini ada penggunaan bahan kimia atau use. Nah, jadi sebagian besar kegiatan manusia yang melibatkan penggunaan bahan kimia seperti apa anak-anak? Betul sekali. Jadi seperti pupuk, pestisida dan akan berimbas ke tanah. Nah, penggunaan yang terlalu berlebihan ini akan merusak ekosistem seperti tadi. Tanah akan menjadi kering dan rusak secara subur sebelumnya. Nah, selanjutnya ada penebangan dan pembakaran hutan atau deforestation and forest burning. Ya, betul sekali. Jadi, deforestation and forest burning atau penebangan dan pembakaran hutan mengakibatkan hilangnya pohon-pohonan yang menyebabkan akar-akar tidak lagi dapat menyerap air. Akibatnya apa? Banjir. Betul sekali, dia dapat mengakibatkan habitat hewan punah. Very good. Next slide. Nah, selanjutnya ada perburuan liar atau ilegal. Jadi perburuan liar atau illegal hunting merupakan memanfaatkan hewan atau bagian tubuhnya seperti apa? Contoh hewannya apa yang biasanya diburu? Kulitnya biasanya dijadikan apa? Ya, that's right, very good. Betul sekali. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi memang betul. Jadi tidak boleh menggunakan tubuh hewan itu secara sembarangan dan ilegal ya. Iya, next slide yaitu pembakaran bahan bakar atau burning. Ya, bahan bakar ini berfungsi untuk apa anak-anak? Jadi apakah kendaraan yang digunakan orang tua kalian juga menggunakan bahan bakar itu? Iya. Apa ya benar? Jika ada punya mobil listrik nih. Wah, benar sekali. Jadi tidak menggunakan bahan bakar ya, tapi menggunakan listrik. Nah, proses pembakaran bahan bakar ini dapat menimbulkan polusi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Apa yang terjadi jika kita menghirup gas karbon dioksida berlebihan? Betul sekali. Betul, jadi dapat menyebabkan infeksi nafas dan lain sebagainya. Dan berdampak juga kepada bumi, yaitu terjadi pemanasan global. Nah, yang selanjutnya ada kerusakan terumbu karang, yaitu coral reef destruction. Terumbu karang ini berfungsi sebagai sebenarnya terumbu karang itu bukan tanaman ya anak-anak, tapi termasuk karang terumbu hewan. Iya. Nah, iya, karena terumbu karang memang masuknya di hewan bukan ke tumbuhan, meskipun bentuknya mungkin memang terlihat seperti tumbuhan. Nah, jika terumbu karang hilang atau mengalami kerusakan, ikan-ikan kecil yang bergantung padanya akan bagaimana? Tidak punya tempat tinggal. Betul sekali, tidak punya tempat
perumahan. Lalu ada pembuangan limbah dan sampah atau very good. Nah, pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar seperti pembuangan limbah dan sampah ke sungai dapat menyebabkan Ikan api. Kira-kira di lingkungan kalian adakah yang seperti itu? Masih banyak sekali ya yang merupakan kesadaran. Nah, bisa diingatkan kalau mungkin ke tetangga atau saudara jika tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya jika membuang sampah sembarangan harus di tempatnya. Nah, yang terakhir ini penambangan mineral atau Nah, ekstraksi mineral atau hasil tambang yang berkelanjutan dapat menghabiskan sumber daya alam sepenuhnya dan berdampak buruk bagi lingkungan. Contohnya itu seperti apa anak-anak? Jadi seperti contoh nyata yang ada di Freeport ya anak-anak, pengambilan minyak yang berlebihan itu juga tidak baik. Seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dapat kita simpulkan kembali ya. Jadi setiap kegiatan manusia itu memiliki dampak Positif dan negatif. yang berpengaruh pada lingkungan. Nah, jadi kita harus bijak ketika apa? Melakukan aktivitas agar alam tetap terjaga dan terlestari. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan evaluation question yang akan kalian kerjakan secara individually atau individu ya. Ibu beri waktu 3 minutes, enough? If you don't understand, you can ask me, alright? Selamat mengerjakan. Ini jauh dari sabit. Bentar ya, untuk yang lain teman-teman. Ini udah selesai nggak ketemu. Ada juga Soalnya pokoknya ditinggal di rumah. ini tadi dari aku dulu ya, yang ayo sampai selesai. Itu biasanya kalau Miss Diva mencontek. Tidak boleh ya, jangan percaya diri. si Maya bisa sampai tidak menonton.
sedikit sama dan ada inovasi sedikit ya. Mau? Lalu second question atau last question. What do you think? Yang apa yang baru kalian dapatkan hari ini? Itu sekali. Lingkungan adalah hewan. Betul sekali. Kamu tidak apa-apa ya. Lalu ada lagi? Aku sudah belajar apa lagi? Aku tadi sudah belajar apa? Ada sebab dan akibat pencemaran Di lingkungan, betul sekali. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi perlu diingat, kita harus menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan, karena jika lingkungan itu terjaga akan melindungi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Dan Ibu harap kita dapat mencintai dan melindungi alam yang ada di sekitar kita. Baik. Before we end the lesson, let's pray together. Silakan Chandra untuk memimpin berdoa. baik. Sikap siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you Chandra and thank you students atas participation today, atas partisipasi kalian hari ini tentunya ya. Nah, hati-hati di jalan,